Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk wajah-wajah baru yang pelayanan dan wajah-wajah lama yang nggak kelihatan, liburannya terlambat mungkin. Ya. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian? Luar biasa, sambil kita menunggu PowerPoint-nya disiapkan, saya ingin merecap. Oh, enggak pantun lagi. Pantun sudah bagiannya Bu Yunita, ya. Saya akan melanjutkan firman Tuhan yang 2 minggu yang lalu tentang kesombongan. Saya harap kita akan belajar sesuatu. Kemarin kita sudah belajar tentang pencobaan pertama, pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Dan yang berikutnya kita akan belajar pencobaan kedua. Ini pencobaan pertama, itu adalah menggambarkan tentang 40 tahun perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dan Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam Matius 4 ayat 1 sampai 4 kita sudah belajar tentang pencobaan pertama. Ya. Di mana kita ini cerminan bangsa Israel yang sombong sekali. Kesombongan pertama yaitu tentang mujizat pemeliharaan, ya. Di mana batu menjadi roti. Kita ini suka sekali, cepat sekali melupakan kebaikan Tuhan dan sebagainya. Dan kita akan belajar pencobaan kedua, yaitu ayat ke-5 sampai ke-7. Ya, saya akan membacakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya apa? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ya, ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini tentang menguji Tuhan. Iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Lihat bagaimana iblis saja tahu tentang firman Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, kalau kita nggak tahu firman Tuhan, iblis yang tahu aja bisa memutarbalikkan, apalagi orang yang nggak tahu, lebih gampang dihapusi, betul ya? Ya, makanya nggak heran di gereja banyak orang itu cenderung fanatik kepada pastornya daripada kepada Tuhan. Ya, lebih gampang dimanipulasi oleh ayat-ayat firman Tuhan daripada menyembah Tuhan yang benar. Lebih gampang kagum terhadap pastornya, pendetanya, daripada kagum atau takut kepada Tuhan. Iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Ya, untuk melihat apakah Bapa benar-benar menyertai Yesus. Ya. Jawaban Tuhan Yesus apa? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Tuhan Yesus sedang mengutip Ulangan 6 ayat 16. Di sana dikatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti engkau mencobai Dia di mana? Masa itu mengingatkan kita pada kejadian di Keluaran 17. Ya, sekali lagi di mana bangsa Israel itu mulai meragukan yang namanya penyertaan Tuhan. Ya, dan Yesus ini tetap bersandar kepada kesetiaan Bapa. Ya, beda sekali dengan kita. Ketika kita mulai jatuh ke dalam pencobaan, kita akan mulai bertanya-tanya, benar nggak ada penyertaan Tuhan? Persis sama dengan yang
ditulis oleh firman Tuhan dalam Keluaran 17. Mari kita baca, ya, Keluaran 17 ayat 2 sampai 3. Di sana dikatakan, jadi mulailah mereka itu bertengkar kepada Musa, kata mereka, ya, yang kemarin kita belajar tentang batu menjadi roti, ya. Sekarang mereka haus, ya. Dikatakan, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah engkau mencobai Tuhan? Agak sedikit aneh, betul ya? Ya. Meminta air, haus, tetapi jawaban Musa adalah, mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ya. Dikatakan ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Lalu loncat ayat 7, sana dikatakan, dinamailah tempat itu apa? Massa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan apa ini? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka sedang mempertanyakan penyertaan Tuhan ketika haus. Padahal jelas sekali, apakah tidak ada penyertaan Tuhan? Di depan ada tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka. Bagaimana mereka bisa bilang, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya. Ini adalah kesombongan kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu di padang gurun, yaitu mencobai Tuhan, ya. Mereka menguji Tuhan, adakah penyertaan Tuhan enggak? Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ada yang pernah mendapat pencobaan yang melebihi kekuatan sendiri, kekuatan kita sendiri? Sampai kita ini hampir tergeletak atau mungkin blackout. Ada? Tolong maju bersaksi di depan kalau ada. Ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dikatakan sebab apa? Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, masalahnya manusia yang sombong itu tidak menyadari bahwa penyertaan Allah itu tidak bergantung pada keadaan kita. Mau keadaan kita baik ataupun buruk, Allah itu setia, tetap menyertai kita. Ya. Sudah mulai, ya, orang yang sombong tidak menyadari bahwa keadaan itu tidak berpengaruh pada penyertaan Tuhan. Ya. Kondisi buruk seburuk apapun itu tidak mempengaruhi penyertaan Tuhan. Mau di padang gurun, Anda mau di badai, Anda mau di lembah kelam, atau mau sebutkan apa saja, tidak mempengaruhi penyertaan Tuhan. Tuhan itu setia, masih menyertai kita. Ya, karena Allah setia, dikatakan seperti itu. Ya. Dan kita ini cenderung menilai penyertaan Tuhan atas baik atau buruknya keadaan kita. Betul atau betul? Betul enggak? Ya. Kalau lagi baik keadaannya, oh rasanya Tuhan itu memberkati, menyertai kita, betul? Tapi kalau lagi buruk keadaannya, ya, patah tulang misalnya, ya, oh enggak ada penyertaan Tuhan. Benar seperti itu.
Ya, kita itu selalu menilai penyertaan Tuhan atas dasar baik atau buruknya keadaan. Ya. Buktinya apa? Kemarin di iCare saya menyampaikan moto hidup saya zaman dulu, hutang itu membuat semangat kerja. Ya, ada yang punya moto seperti itu? Ya, kalau enggak berhutang, enggak semangat kerja. Ada yang punya seperti itu? Karena kita harus apa? Melunasi hutang, ya kan? Semangat kerja. Tapi ternyata salah. Ya. Kenapa semangat kerja jika ada hutang? Kenapa kita tidak pernah mengatakan kita akan semangat kerja karena ada Allah yang menyertai kita? Berapa banyak orang Kristen yang semangat kerja karena ada Allah yang menyertainya? Coba pikirkan ini. Ya, kita akan belajar ini kesombongan kita. Yang kedua, berapa banyak orang Kristen ya yang mengatakan ya semangat kerja kalau disertai Tuhan. Ya. Oh, aku semangat kerja karena Tuhan itu menyertai aku. Segala yang aku lakukan itu ada penyertaan Tuhan. Amin. Ya, tapi kita sering menilai ya segala sesuatunya dari baik atau buruknya keadaan kita. Ya. Bangsa Israel ini adalah contoh nyata bahwa mereka disertai Tuhan. Ya. Kelihatan sekali enggak seperti kita sekarang, kita yang harus butuh iman karena ya dulu mereka bisa melihat tiang awan dan tiang api. Bangsa-bangsa pun gentar, bangsa-bangsa yang lain kalau mau menyerang bangsa Israel mereka akan berpikir 2 kali. Apa ini ya? Sedangkan kita sekarang kita hanya berdasarkan dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, masalahnya kita percaya tidak ada penyertaan Tuhan. Hari ini siapa yang percaya ada penyertaan Tuhan? Ya. Ketika basisnya hilang, ya, musiknya kacau, tidak ada Tuhan di sini. Siapa yang bilang? Ada. Ya. Tapi ini salah satu contoh bahwa kita ini cenderung menilai baik buruk keadaan itu sebagai tanda penyertaan Tuhan. Ya, makanya ayat 7 tadi dikatakan mereka mencoba itu dengan mengatakan apa? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Hari ini mari kita berpikir ya. Ini mungkin akan sedikit mind blowing ya, pencobaan kedua, kesombongan kita yang kedua. Kita ini enggak sadar loh, kadang kita ini mencobai Tuhan. Kesombongan yang kedua ini tentang penyertaan Tuhan. Kalau yang pertama itu tentang mujizat pemeliharaan, ya. Yang kedua itu tentang penyertaan Tuhan. Manusia ini paling jago dalam soal kehidupan ini. Yang pertama itu paling jago menentukan arah sendiri. Ya, walaupun ada penyertaan Tuhan. Ya, catat ini baik-baik ya. Manusia kesombongannya itu ya, dia paling jago menentukan arah sendiri walau ada penyertaan Tuhan. Ya, dikatakan tadi dalam Keluaran 17, mengapakah pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Ya. Manusia itu haus yang namanya akan kontrol, Bapak Ibu. Tidak mau dituntun oleh Allah. Mereka itu butuh kontrol atas kehidupannya sendiri. Mau bukti. Ya. Ciri-cirinya apa? Ya, ini kemarin kita belajar tentang ciri-ciri ya. Sekarang ciri-cirinya apa sih? Tidak mau dituntun oleh Tuhan, menentukan arah sendiri. Ya, berapa banyak orang Kristen yang sudah membaca kitab Kejadian sampai Wahyu? Sudah beberapa kali, berapa banyak? Ya, ngakunya, butuh penyertaan Tuhan, ya, selalu, ya. Tapi ciri-cirinya apa? Malas baca Alkitab itu contoh pertama. Malas baca Alkitab, ya. Kalau disuruh oleh pastor pendetanya, ya banyak dalih, banyak alasan. Ya, ini itu ya. Terus mencari firman Tuhan itu hanya saat darurat.
nunggu Pak Kiki masang status, ya, contohnya seperti itu. Ya. Siapa yang tahu kalau saya sering masang status firman Tuhan pagi-pagi, ya. Kalau dapat ya saya pasang, kalau enggak ya enggak saya pasang. Ya. Malas baca Alkitab ini adalah salah satu kesombongan kita. Ya, kita suka menentukan arah sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya, ayat firman Tuhan banyak ya. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi jalanku. Pelita bagi kakiku. Kaki ya. Dan terang bagi jalanku. Tapi mana buktinya? Baca Alkitab enggak? Ya. Yosua 1 ayat 8 ya. Di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Mana katanya renungkan siang dan malam? Ya. Dikatakan bahwa supaya engkau bertindak hati-hati, tapi dengan lupa atau skip membaca firman Tuhan, kita ini secara tidak langsung sudah suka menentukan arah langkah kita sendiri. Ya. Padahal Yosua 1 ayat 8 dikatakan, sebab dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau hari ini Anda masih beruntung, itu namanya bejo. Memang betul-betul bejo. Tapi kalau disertai oleh Tuhan, mau keadaannya sesulit apapun, itu dinamakan beruntung karena ada Tuhan yang menyertai. Ya. Katanya ya, selalu mengutip Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu, bangun pagi yang dicariin apa? Handphone. Bisa terlihat dari model kita bangun pagi, kebiasaan pagi. Yang Anda cari pertama kali itu siapa? Itu sudah jelas sekali. Anda lebih suka apa? House control atau mengikuti rencana Tuhan? Menentukan arah sendiri ini adalah manusia. Sama seperti bangsa Israel. Bangun pagi yang dicari bukan Tuhan, tetapi handphone. Mulai terdiam, kayaknya banyak yang tertuduh ini. Ya, manusia itu haus akan kontrol. Ya, next. Yang kedua, ya, selain dia sombong menentukan arah sendiri sama seperti bangsa Israel, ya, yang ketika haus dia minta, ya, dia menguji Tuhan. Ya. Manusia itu dalam soal kehidupan ini selalu jago menuntut bukti penyertaan Tuhan. Ya, dikatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu ayat 7-nya berkata seperti itu. Ya. Manusia ini paling sering suka minta tanda. Ya. Melihat apa yang ingin dia lihat. Betul enggak? Ciri-cirinya apa? Ayo, ada yang tahu? Yang kedua ini, menuntut bukti penyertaan Tuhan. Masih lama waktu saya, masih 1 jam. Ciri-cirinya apa? Ya, ciri-cirinya itu orang yang seperti ini yang suka menuntut tanda, meminta bukti, ya, itu sukanya hobi meragukan janji Tuhan, ya.
Dia lebih percaya situasi, ya, lebih percaya apa yang dia lihat daripada percaya dengan imannya. Ya, mudah kompromi, ya, seringnya cari jalan pintas. Ya, seringkali rasa khawatirnya berlebihan. Ya, menuntut jawaban doa instan. Ciri-cirinya seperti itu, menuntut bukti penyertaan Tuhan. Ya. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Next. Ya. Kesombongan dari yang kedua ini adalah, yang ketiga, memaksa Tuhan. Sering, ya, paling jago kita ini sombong sekali, ya, selain haus akan kontrol, ya, selalu meminta tanda. Yang ketiga, jago memaksa Tuhan untuk mengubah keadaan, padahal lagi dalam proses, lagi dalam pencobaan. Betul apa betul? Ya, paling suka memaksa Tuhan mengubah keadaan. Ya. Dari mana kita tahu? Dalam Keluaran 17, ya, di sana dikatakan, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Maksa. Ya. Bangsa Israel memaksa Musa untuk memberikan mereka air untuk dapat diminum. Ya. Ciri-cirinya apa? Ya, kita akan belajar dulu ciri-cirinya apa, supaya kita ini ingat. Ya, ciri-cirinya apa kalau kita ini suka memaksa Tuhan mengubah keadaannya? Ketika dalam pencobaan, mengalami hal yang tidak enak, ya, kita ini paling sering apa? Gampang kecewa ketika keadaan tidak berubah sesuai dengan ekspektasi kita, betul enggak? Akibatnya apa? Menyalahkan Tuhan. Ya. Kita ini sukanya mendikte Tuhan, sombong, manusia bisa mendikte Tuhan, memaksa Tuhan mengubah keadaan. Tuhan, kapan sih aku bisa lepas dari keadaan yang kayak gini? Kapan tanganku bisa pulih lagi? Sukanya memaksa instan. Ini hanya contoh, tapi saya nggak seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya juga ada adu derita loh ya. Ada yang lebih menderita dari saya, Pak Is. Sudah sembuh Pak? Oh belum? Enggak apa-apa Pak, pasti sembuh, amin. Ya. Kita ini suka mendikte Tuhan, ya. Karena apa? Karena kurang bersyukur, kita tidak pernah belajar bersyukur. Di sini itu tidak lagi haus akan kontrol, tapi sudah kontrol freak. Ya, keinginan kuat untuk memegang kendali, ini yang bahaya. Ya, kalau tadi haus akan kontrol, ya, menentukan arah sendiri, ya, sehingga nggak heran ada pemahaman, ya, kita bisa selamat melalui amal dan ibadah karena haus akan kontrol. Ya. Kalau ini sudah memaksa Tuhan mengubah keadaan, ya, punya keinginan kuat untuk memegang kendali. Ya. Pelajarannya apa? Jangan jadi manusia yang membangun iman di atas mujizat. Ya. Karena orang dewasa imannya itu tidak mengejar mujizat. Ya. Hari-hari ini saya lihat banyak orang Kristen yang masih suka mengejar yang namanya mujizat. Hari-hari ini saya sering melihat orang-orang Kristen yang mengejar mujizat. Ya, karena apa? Mereka membangun imannya di atas dasar mujizat. Kalau ada mujizat, mereka imannya bertumbuh, mengukur iman dari mujizat. Padahal orang dewasa yang dewasa imannya itu tidak mengejar mujizat. Ya. Orang dewasa itu menjadi mujizat bagi orang lain hidupnya. Ya. Bangsa Israel setelah menyeberangi sungai Yordan,
Ya. Mereka hidupnya tidak bergantung melalui mana lagi. Mereka sudah dewasa, mulai menghasilkan tanah yang dihasilkan oleh tanah perjanjian. Imannya mulai berkembang. Ya. Kalau kita masih suka memaksa Tuhan mengubah keadaan, itu sama dengan halnya kita masih memimpikan mujizat, betul enggak? Betul apa betul? Ya. Dan kalau kita masih menginginkan mujizat, ingin mengendalikan segala sesuatunya, yang terjadi apa? Overdosis mujizat loh Bapak Ibu, saudara-saudari kalian. Tahu enggak bedanya ketika kalau overdosis kenapa sih? Memang salah. Tahu yang namanya overdosis mujizat? Bukan saja kita sudah terbiasa dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tetapi iman kita akan apa? Mati. Ya, itu orang yang selalu menginginkan mujizat, mengendalikan Tuhan, mendikte Tuhan. Makanya saya pernah menulis status, ya, jangan sampai kita ini overdosis mujizat. Iman kita akan mati, nggak bertumbuh. Ya. Nggak ada yang catat nih. Kalau yang masih ketinggalan kesombongan pertama, kita bisa lihat di website kita ya, afjfmagelang.org. Di situ ada firman Tuhan itu selalu saya compile ya, supaya yang nggak bisa hadir minggu itu bisa belajar firman Tuhan. Kalau mau belajar yang kesombongan pertama, cek tanggal 15. Ya. Oke. Next, kenapa kita penting belajar ini, Bapak Ibu? Ya, saya hanya punya waktu sekitar 5 menit nih. Ini penting. Kenapa sih ketika ada penyertaan Tuhan, kita ini selalu jatuh ke dalam yang namanya pencobaan, ya, meragukan penyertaan Tuhan, ya. Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ya, ketika Tuhan Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ya. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kata mencobai itu sedikit berbeda dengan arti menguji. Ya. Dan ini yang lucu, ketika Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 tadi ya, di masa itu artinya sendiri adalah pencobaan. Meriba itu pertengkaran. Ya, jadi ketika mencobai dan menguji itu kelihatannya mirip tapi berbeda. Ya, artinya berbeda. Bahasa Inggris mencobai to tempt, ya, menguji to test atau to prove, membuktikan. Ya. Pertanyaannya, saya ingin bertanya, kenapa Tuhan melarang kita mencobai Tuhan kita? Tetapi Tuhan kadang bisa mengetes kita atau mencobai. Karena artinya gini, mencobai, arti sebenarnya mencobai itu tidak semudah yang berada di depan. Ya. Arti pencobaan sebenarnya menguji itu berhubungan dengan kualitas, tulen atau palsu. Jadi kita akan membuktikan, oh ini emas murni atau enggak, gitu kan. Sedangkan mencobai itu tindakan sebaliknya. Itu mengubah agar kualitas yang tadi itu berubah. Kadarnya berubah, bisa turun atau bisa naik. Ya, kenapa Tuhan melarang kita mencobainya? Seolah-olah ini tidak fair. Karena apa? Kata pencobaan sendiri itu mengandung makna utama, yaitu mencoba apakah sesuatu itu dapat dilakukan atau mencoba
dengan arti menguji kualitas dengan tujuan yang baik atau buruk, seperti menguji iman kita atau menjatuhkan iman. Ya. Dalam doa Bapa kami ya ada permohonan supaya kita ini dijauhkan dari pencobaan ya. Dalam Matius 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya. Tapi dalam Yakobus 1 ayat 13 di situ ditulis bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Ya. Dikatakan apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai oleh siapapun. Tapi kenyataannya sejak zaman Abraham itu sudah dicobai oleh Allah. Ya. Dalam Kejadian 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ya. Jadi Allah ketika mencoba Abraham, Allah itu sedang menguji kualitas iman dari Abraham. Ia tidak pernah bermaksud untuk menjatuhkan iman Abraham. Padahal ujiannya susah enggak saat itu? Susah banget. Disuruh mengorbankan anaknya yang tunggal. Yang lahirnya aja pada waktu umur berapa itu? 100 tahun ya. Bayangkan. Tapi ya, Allah itu tidak pernah mencobai kita, dikatakan dalam Yakobus itu ya. Allah itu tidak berusaha mengubah Abraham ya dari yang taat menjadi tidak taat, tetapi dia sedang menguji apakah iman Abraham ini dapat diandalkan atau tidak. Ya. Jadi paham ya tentang pencobaan ini ya. Allah tidak pernah mencobai manusia, dengan kata lain dia tidak pernah ingin menjatuhkan manusia. Kalau Anda sudah paham, sekarang dibalik Bapak Ibu. Kalau kita yang mencobai Tuhan, itu artinya kita sedang ingin membuktikan. Kalau konteksnya penyertaan Tuhan, kita ini sedang ingin menarik Allah supaya apa? Jatuh. Kesombongan kedua dari manusia, ya, kita ini suka menguji atau mencobai Tuhan ketika ada penyertaan Tuhan. Maksudnya apa? Kita ini paling suka memanfaatkan kesetiaan Tuhan, kesetiaan Allah, ya, penyertaan Allah, dan itu jahat Bapak Ibu. Saya katakan jahat. Allah tidak bisa dicobai karena apa? Karena Dia itu setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Nggak kayak kita. Percaya nggak? Amin? Ya. Tetapi ketika kita sedang mencobai Tuhan, itu sama halnya kita sedang ingin supaya Allah itu jatuh. Berada dalam kendali kita. Kita ingin membuktikan adakah penyertaan Tuhan atau enggak di sini. Jadi kesombongan kedua ini enggak main-main Bapak Ibu. Kalau kita belajar firman Tuhan sampai hari ini, ya, kita akan memahami di kesombongan pertama itu tentang pemeliharaan Tuhan, dan di kesombongan kedua itu tentang penyertaan Tuhan. Ini enggak main-main. Kalau kita bisa memahami keduanya,
kita bisa juga memahami kesombongan ketiga yang besok minggu depan kita akan belajar. Ya. Ketika kita bisa paham tentang pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan, ya, Anda itu tidak akan terkejut, tidak akan kaget ketika tiba-tiba dipaksa oleh Tuhan keluar dari zona nyaman. Tuhan itu sedang ingin menguji kualitas iman kita. Kita ini masih setia enggak? Masih tetap berharap enggak pada Tuhan? Ya. Anda tidak akan terkejut ketika rasanya seperti dipaksa Tuhan keluar dari zona nyaman Anda. Karena Anda tahu bahwa Tuhan sedang memurnikan kesetiaan Anda. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri.